Tapi kita hanya mendengarkan melalui narasumber yang hadir. Yang teman kami. hadir, jadi Ya. nggak perlu kita takut-takut. Nah sekarang bos mau nanya, dengar Silakan dimakan, selentingan nih kalau karyawan UGB katanya UGB katanya rambutnya harus gimbal, itu benar apa enggak sih? Kenapa? Harus gimbal. Rambutnya gimbal, kalau bos Keriting. pikirannya gimbal. Bos mau nanya nih. Boleh. Pokoknya Mbak Yunita ngobrolnya keluarin terus, unek-unek di pala keluarin, santai aja di sini. Kok Ya. kepalanya dikeluarin sih bos? Ya, Dan dia pikirannya pas, maksudnya. gini loh, Bos Oh, Bapak. idenya. Jadi yang pasti dia ada-ada aja. Ah. Kita kan tidak hanya mendengar dalam satu pihak dan kita Betul. tidak memihak manapun. Enggak, Tapi kita hanya mendengarkan melalui narasumber yang hadir. Yang teman kami. hadir, jadi Ya. nggak perlu kita takut-takut. Nah sekarang bos mau nanya, dengar Silakan dimakan, selentingan nih kalau karyawan UGB katanya UGB katanya rambutnya harus gimbal, itu benar apa enggak sih? Kenapa? Harus gimbal. Rambutnya gimbal, kalau bos Keriting. pikirannya gimbal. Maksud Ini gua nanya rambut apa urusannya Maksud Bapak kepikiran, gimana Bos? yang kerja bersama ini UGB rambut harus gimbal? jelasin. Iya, Benar. benar nggak sih tuh? Kata siapa? Kata siapa enggak? Kata siapa? Iya, kepo deh. Bukan, bos. Lu salah kasus kali, salah baca. Bos tuh tadi bisikin ngomong, kenapa rambutnya gimbal? Iya. Karena rumornya nih dengernya katanya itu kalau dalam pengobatan tuh Iya. dialihkan dengan bahasa sedekah Sedekah. gitu. Jadi Ah. rambut gimbal itu buat nyimpen sedekahannya itu, gitu ceritanya. Oh gitu. Gitu Bukan lah, Bos. karyawannya harus wajib pakai rambut gimbal. Kagak, ini untuk Oh. sedekah. Maksud Bukan. apa bener begitu kalau Bagaimana ada tuh? pengobatan selalu harus tanda kutip artinya pembayaran ini sedekah loh gini. Sedekah Jadi loh. sepertinya tidak Sedekahnya meminta. ditarifkan? Iya, sedekahnya ditarifkan. 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 Ditentukan. Berapa minimal? Minimal 5 juta 5 juta. Minimal 5 juta. Itu satu pasien. satu pasien. Kalau seandainya seminggu dapat 100 pasien kali 5 juta lumayan juga tuh. Oke, tapi seminggu 100 pasien ada ya? 100 pasien enggak. Cuma ada enggak nyampe 100 pasien. Cuma Tapi selama ini target dapat nggak sih untuk satu hari 100 juta? dapat target bahkan lebih. Bahkan lebih. Bahkan Bahkan lebih. lebih. Oh, kira-kira selama Mbak Yunita di sana itu pernah tahu tidak ada ritual-ritual khususnya UGB gitu sehingga dia bisa tahu, kadang-kadang kan suka tahu ada targetnya pasien sekian gitu. Pasti ada yang sakit dan berobat ke biar langsung berobat ke UGB gitu. Ada ritual khususnya nggak? Ritual gimana yang dimaksud? Ada ritual-ritual cara dia menyembuhkannya seperti apa Pasien melalui ritual-ritual. Jadi pasien itu yang datang baru biasanya kan daftar dulu dan itu tuh ditanya biodata lengkapnya gitu, apalagi yang paling penting tuh latar belakangnya ya. Terus pekerjaannya. jadi pasien setelah mendaftar itu diminta tunggu di ruang tunggu. Tapi biasanya sih nunggunya lama ya, nunggu UGB-nya lama. Kadang kan kalau belum datang nunggunya cukup lama juga. Kalaupun UGB ada di situ juga nunggunya lama juga gitu kan. Terus sama UGB biasanya kan sebelum sama UGB ini ditransfer energi dulu sama asistennya. Itu tuh jadi kayak disetrum-setrum gitu pada Asistennya? Disetrum. kayak disetrum-setrum gitu. Cuma ini jadi ngerasa kayak disetrum itu sebelumnya sudah dipersiapkan dulu. Jadi yang nyetrumnya itu pakai sendal dulu, sendal karet yang udah dimodifikasi. Itu ada tombol on off-nya, terus dia pakai baterai. Jadi film Dono ya. Sebelumnya tuh pakai tisu dulu, dilipat-lipat, dibasahin air, ditaruh di di bawah sendal itu. Nah, udah deh langsung dinyalain tombol Oke, on off-nya. Mbak, ini benar nggak sih selama Mbak bekerja di UGB ini sering sakit jadi seperti kayak disantet gitu, benar? Kalau rasanya sakit kayak disantet sih enggak, cuma ya kayak kurang nyaman aja, kurang enak badan gitu kan, apalagi juga suka dipukul ya gitu kan, apalagi di bagian kepala, apalagi dilempar-lempar pakai barang-barang kayak gitu kan sakit. Apa barang yang paling kena? kuat ketika kena benturan ke kepala? Wadah alat tulis cukup besar ya wadahnya, terus di situ juga penuh juga alat tulisnya, terus dilempar keranjang gitu kan, itu sampai pecah wadah itu, Dilempar dua-duanya keranjang? pecah, kena kepala kiri saya gitu. Oh, Terus oke. selama Mbak Yunita pergi nih keluar dari padepokannya UGB masih sering diteror nggak sampai saat ini nih? Nah ya masih diteror atau diikutin terus.
Atau Ada. diamatin terus? Ada. Masih? Bentuk Contoh- teror sekarang? iya, bentuknya kayak gimana Mbak? Ada berupa SMS ya, bujukan. Jadi ya intinya sih supaya saya nggak bersaksi seperti itu. Supaya tidak bersaksi. Iya. Nah, Mas Kris sendiri menanggapi tentang Gimana itu, Mas Kris? kliennya yang tertekan ini kelihatannya kalau dilihat dari sisi psikologisnya nih Mbak Yunita sampai detik ini masih terbawa Tertekan, tekanan nih, tertekan, masih teror. terbawa Jadi takut gitu. begini, upaya kami tim pengacara terhadap kasusnya Yunita aja, Ya. itu kami memang sudah laporkan kepada polsek setempat di dekat kediaman Yunita. Yunita. Itu bahwa minta perlindungan hukum kepada keluarganya. Nah, betul. Dan yang kedua, Yunita kita bawa ke satu tempat di salah satu tim pengacara untuk menjaga Yunita dan tidak diketahui oleh siapapun kecuali keluarganya. Ya, kecuali keluarganya. Dan yang ketiga, saya sudah sampaikan laporan ini kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, ya, bahwa memang ada ancaman nggak hanya ke Yunita, tetapi kepada kita juga pengacara diancam agar tidak melanjutkan kasusnya Guntur Bumi, Karena 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 mungkin mereka punya kepentingan. Kita bisa bayangin berapa omset yang mereka hilang karena kasus ini kan, Dan takut lebih memberatkan lagi. dan takut kita bawa terus ke dalam meja persidangan gitu. Nah, oke, Mbak Yunita ini kemarin ini kan sempat ada satu konflik baru ya mengenai berlian, mengenai perhiasan yang ada di luar kota sana ya. Jadi ada hilangnya perhiasan di yang ketika UGB melakukan pengobatan dan tertangkap di bandara. Mbak Yunita mengetahui cerita itu nggak? Waktu itu sempat dengar sih kalau itu, tapi kebetulan kan waktu itu saya sempat resign ya. Jadi kalau itu kurang tahu. Tapi sempat dengar, Sempat mendengar aja. sempat mendengar ya. Terus kira-kira kalau Mas Kris sendiri langkah hukum ke depan apa yang akan dicapai dilakukan untuk klien ini sendiri Mas? Kalau untuk Yunita kita fokuskan kepada dia harus bersaksi di penyidik, ya, memberikan informasi sejelas-jelasnya sebenar-benarnya kepada penyidik tanpa ada gangguan dari pihak lain atau ancaman. Itu yang kita jaga. Tetapi kalau untuk kasus Guntur Bumi, yang pasti kita akan terus jaga pelaporan ini sampai dengan pengadilan. Sampai dengan kalau Mbak Yunita sendiri nih, seandainya kita berandai-andai seandainya ada komunikasi antara Mbak Yunita dengan Ustadz UGB ya misalnya sama UGB, kalau diminta untuk berhenti tidak melanjutkan kasus ini, Mbak Yunita sendiri bagaimana? Bersedia Siap, atau malah akan terus melanjutkan ini supaya tidak ada korban yang lain? Kalau saya pastinya tetap di awal niat saya ya, tetap melanjutkan karena kan saya tidak mau sampai ada korban lain. Ya, saya inginkan UGB kembali ke jalan yang benar, mengungkapkan ya mengakui kesalahan-kesalahannya. Oke, tadi kan Mbak Yunita sempat ngomong ya katanya memang pernah dilakukan tindakan kekerasan karena UGB pada saat itu lagi ada masalah rumah tangga dengan Puput. Yang Mbak Yunita tahu sebenarnya rumah tangga UGB dengan Puput itu seperti apa sih Mbak? harmonis apa enggak? Privasi. Nggak usah. Nggak tahu aja. Bang. Rasanya sepertinya keberatan untuk Ya, menjawab itu. takutnya privacy, takutnya nanti diserang dengan Privacy. pelaporan lagi. Tapi sejauh ini kalau menurut Mbak Yunita, istri tahu dengan Kelakuan suaminya. sepak terjang suami ini sendiri? Gak begitu tahu. Nggak begitu tahu, karena memang beda rumah dengan ini ya, klinik ya. Oh iya beda rumah ya, tapi Mbak Yunita itu hanya karyawan administrasi saja, ya, hanya sampai situ saja pekerjaannya ya. Keuangan juga. Iya. Keuangan, kepala Keuangan keuangan juga. ya. Hanya hanya keuangan aja ya. Oh, Apa iya. jangan-jangan termasuk keuangan untuk mengirim ke Puput juga nggak? Termasuk ya? Termasuk. Mengirim Puput ke Termasuk setiap juga. bulannya? Iya. Oh, oke, berarti Mbak semuanya ya. Mbak Yunita nih kenal nggak dengan Ibu Bu Pagit? Bu Pagit. Ibu Pagit kenal nggak? Mungkin kalau ketemu orangnya kenal kali ya. Kalau ketemu orangnya kenal. Ya ciri-cirinya kayak bos saya inilah kira-kira. Oke, nah saya sempat nonton di salah satu media ya tadi pagi itu ada salah satu bentuk pengakuan pasien ya yang katanya dia adalah salah satu pasien dari UGB yang sembuh. Yang sudah Sony sembuh. kalau nggak salah namanya. Mbak mengenal pasien tersebut? Oh, yang itu saya juga udah dengar. Kalau Sony ini selama saya ikut UGB, bekerja di tempat UGB itu, saya tidak pernah bertemu yang namanya Sony yang dimaksud. Saya tidak pernah mengenal yang namanya Sony yang dimaksud. Oh, tidak mengenal Tidak ya. mengenal sama. Berarti secara tidak langsung semua pasien yang datang ke sana Mbak pasti mengenal ya. Ya, karena kan ada datanya ya. Ada data ya. Ada datanya. Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan saya yang sangat menarik ya. Ketika waktu itu kita sempat mendatangkan salah satu Pasien. ex-pasien katanya. Ex-pasien. Ex-pasien. Sekarang jadi Itu jubir. di situ ada tertulis di botol
ya Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Dan ternyata setelah dicek itu tidak ada, tidak terdaftar. Apa Mbak mengetahui itu atau tidak? Ya, jadi itu air mineral literan, jadi tinggal diganti label aja. Oh, bikin sendiri. Jadi itu tinggal print. Soalnya kan ada tulis kalau nggak salah 3x1 dalam kurung kalau disantet gitu kan ya? Ah, ada tulisan itunya. Iya kalau nggak salah ada kan ya tulisan itu ya. Kalau disantet. Nah, berarti memang itu sudah ada bagiannya. Lo bagian yang nempel-nempelin ini, lo yang bagian ini gitu sudah karyawannya. Jadi siapa aja bisa nempelin itu, jadi tinggal ganti label aja. Oh tinggal ganti label. Penyakit apapun labelnya sama aja itu. Sama aja. Tenggorokan Nih, gatel sama. Bos cobain deh bos, Yang kali-kali katanya bos. kelapa langsung dari pesantren, padahal enggak. Kelapa kan kelapa juga medianya kan. Iya. Nah kelapa itu yang kata UGB langsung dari pesantren dikirim ke Padepokan itu enggak, itu bohong. Tapi kita pesen pesen dulu, nanti diantar langsung ke Padepokan. Jadi untuk yang Dinas Kesehatan itu semua izinnya palsu, Mbak? Dia ini Dinas Kesehatan dari Uruguay. Enggak, yang ditempel dari ada Dinas Kesehatan kan semuanya itu kata Mbak tadi kan hanya tempelan aja yang bisa dirubah. Jadi sebetulnya yang sepengetahuan Mbak Yunita tentang perizinan itu semua tidak ada. Jadi izin itu memang palsu. Nggak tahu, bilang aja. Enggak tahu itu. Nggak Nggak tahu. tahu dia. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau menurut Hanya Bang Mbak Kris itu Yunita bisa hanya udah masuk jalur hukum itu kena 378 dong ya? Ya, kalau saya gini, concern saya tadi dia mau coba alihkan dengan yang sudah sembuh. Ya. Buat kami tim pengacara bukan sembuh dan tidak sembuh. Tidak sembuh. Yang kita buktikan adalah benda-benda aneh yang keluar dari badannya korban yang dia bilang itu semua itu adalah disiapkan. Itu penipuannya kan di situ, rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Guntur Bumi menyebabkan orang lain rugi. Itu yang kita bongkar, bukan sembuh. Mau 1.000 yang sembuh, mau 2.000 yang sembuh, buat kita bukan di sana. Tetapi rangkaian kebohongan itu yang akan kita buka. Oh. Oke, Mbak, ada Mungkin nggak sih UGB itu dari belajar teman juga ilusionis juga. Ya, mungkin jadi tukang sulap Magician dia. juga. Ya. Mbak, ada nggak sih Ceritanya. saksi yang bisa membantu Mbak sendiri untuk membuktikan semua apa yang diomongin ini? Jelasin aja Pak. Ada, tapi belum Sudah ada ya, tapi memang Sudah belum ada. bisa disebutkan. Sudah Tapi ada, tapi belum kita sebutkan. Semua saksinya sudah menyatakan dalam surat pernyataan, bahkan sudah kita rekam juga, Tapi Bang menyebutkan Kris sama sendiri dengan juga kesaksian apa, Yunita. Bukti-bukti yang udah Bang Kris dapat tuh udah ada ya, udah dipersiapkan. Sudah, untuk terkait dengan 378-nya Guntur Bumi kita sudah siapkan Udah siapin saksi-saksi. semua Ya. Oke. Mbak Yunita memilih Bang Kris ini sebagai pengacara, memang sudah kenal lama atau memang ada yang dikenalin gitu dari teman atau bagaimana? Baru kenal ya? Baru kenal. Baru kenal. Tapi rasanya sudah mencapai titik kenyamanan ya bercerita tentang apa yang dialami kepada Bang Kris ya. Iya. Oke, nah Hafiz ini adalah mantan pacar dari Yunita dan sekarang berpihak kepada UGB ya. Itu tanggapan Yunita seperti apa? Kalau tanggapan aku sih ya dia punya hak ya, karena kan juga dia sekarang posisinya kan masih bekerja dengan UGB gitu kan, mau tidak mau pasti kan bela UGB. Tapi yang jelas Hafiz ini memang mengetahui gitu kan kejadian sebenarnya, peristiwa sebenarnya itu di sana seperti apa tuh dia tahu gitu loh. Mbak Yunita pernah cerita sama Sama Kris. bukan Ya, maksudnya sama Hafiz. Hafiz itu bahwa kalau ketika melihat keanehan kan suka biasanya pacarnya suka ngomong kan, itu kok begini, pernah cerita nggak? Cerita, bahkan dia tahu, dia sangat tahu, bukan hanya tahu, Sangat tapi tahu, sangat ya. tahu lah Teramat sangat kejadiannya. Oke, baik. Setelah yang satu ini saya akan menanyakan sama Yunita kira-kira apa pesannya untuk Hafiz dan juga UGB. Sesaat lagi tetap di Ada.